dalam sehari minimal kita membaca doa kepada Allah untuk minta diberikan petunjuk sebanyak 17 kali dalam 17 rakaat salat kita. Minimal pitulas. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus gitu. Minimal 17 kali. Belum tambah sholat sunnah, sholat taraweh, rawatib dan sebagainya. Nek kowe taraweh sih. Cuma ya minimal 17 kali. Kecuali nek kowe ra sholat, nah wis kebangetan kowe. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang-orang maghdubi 'alaihim yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat. Pertanyaannya, apa maksudnya sih orang-orang yang kemudian diberi nikmat oleh Allah? Para ulama kemudian sepakat nek bahasa gampangnya yaitu yang kita baca di tahiyat akhir. Ketika kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alayna ala ibadika sholihin, yaitu kemudian para nabi yang dirahmati Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kenikmatannya kuwi. Nah, kita 17 kali minta nih. Kemudian pertanyaan, dikasih nggak sih sama Allah? Nah, asli nih Allah sudah memberikan kita banyak petunjuk. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Ini saya bacakan ya. Dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya dalam bulan Ramadan itu kemudian diturunkannya Al-Quran untuk unzila fihil Qur'ani hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Redaksinya dudu hudalil mukminin atau hudalil muslimin, tapi untuk semua manusia, bukan untuk orang muslim atau orang mukmin saja. Aslinya nggak ada sing petunjuk. Nah, cuma masalah adik kan kaya iki lho, kaya adik iki kaya wong sing dlogok ae lho. Misal ngene, misal aku duwe motor akeh. Aku duwe motor 5. Terus kemudian ana Pak Ijo. Nah, kanca cerakku, ora kanca cerak, ya wis kanca lah ngono kuwi. Kowe nggak punya motor, dia butuh motor. Kemudian sebanyak 17 kali dia Pak Ijo kuwi nyilih motorku, ngomong nembung, "Yas, aku gak nyilih motor ya." Dan saya jawab, "Ya jebuk wae ning garasi, tinggal jebuk wae." Ngomong karo pembantu, karo satpam omah lah. 17 kali ngomong ngono kuwi. Ngomong sering lah ngomong ngono kuwi. Tapi masalahnya dekne iki ra tau njebuk motore. Mau ngomong tok ngono kuwi lho. Terus suatu ketika misalnya aku janjian karo dekne, kemudian dekne telat lho. Lah aku ning telat ngopo? Wes, ora ana motor e. Wong kan kowe ngono kan mangkel nih. Wong nyebahi gitu. Nah, kira-kira kita kayak gitu kalau kemudian kita maca Al-Fatihah, berdoa tapi kita tidak pernah untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan masalah Al-Qur'an ini iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman ketiga lho. Lah piye meh iman nek kowe ora ngerti apa sing mbok imani, kowe ora ngerti isine, ora ngerti maknane. Bahkan repot. Iki padha kaya buzzer goblok e lho. Buzzer sing senengane saya percaya Jokowi, saya percaya Prabowo, saya percaya seperti itu. Tapi sing mbok percaya iki apa? Bagian iki sing mbok percaya ngono kuwi. Anu iki kan kaya buzzer goblok. Wis ngono iki ngamuk nih gitu. Jadi kita tuh ngakune iman, ngakune percaya, tapi ra ngerti apa sak sini sing gak ada percaya. Kan repot. Nah, jadi mumpung ini di bulan Ramadan, di bulan yang diturunkannya Al-Quran, ayo kita bareng-bareng sesarengan kita belajar bareng untuk deres, untuk maca Quran lan maknane kaya sing dinyanyikke Opik. Sajane dudu Opik sih asline. Tombok Ati dalam lagu Tombok Ati ya Tombok Ati sing pertama maca Quran lan maknane. Itu sebenarnya syairnya oleh Sunan Bonang. Nek ora ngerti Sunan Bonang itu sing nobatne yang menobatkan sing membuat Sunan Kalijaga tobat. Sunan Kalijaga kuwi ngerti nek terkenal lah. Ono kampuse Win Sunan Kalijaga. Itu sing
membuat hijrah itu yaitu Sunan Bonang. Dan yang pertama adalah maca Quran lan maknane itu penting. Nah, dan salah satu cara itu adalah dengan deres, tadarus. Tadarus itu artinya gampangane belajar. Makanya jenenge madrasah, asal katanya podo, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, artinya tempat belajar. Dan deres ki yo sinau. BTW ning wetan omah kuwi ana kampung Deresan. Kesake jan doane mandi tuh. Jadi kan nama adalah doa. Kampung Deresan ini sekarang ada masjid yang terkenal dengan penghafal Qur'annya, dengan qari Qur'annya. Kampung Deresan ada Masjid Nur Asri, ada kemudian rumah tahfidz di sana tuh. Jadi nama adalah doa. Mungkin itu aslinya mungkin ada hubungannya. Dan nama kampung Deresan itu juga nggak hanya di wetan omah kutha, orang mung ning Depok Sleman loh ya. Ono ning Bantul ya ono, ning Semarang ya ono, dan beberapa daerah juga ada kampung namanya Kampung Deresan. Anyway, balik lagi tadarus Quran itu wajib bagi kita gitu. Dan tadarus ki beda karo tafsir loh ya. Nek tafsir kan definisi gampangnya sederhanane luwih ning arah maknani. Lah nek tafsir ki wis kuwi bahasane ulama, dia rasa ndake-ndake. Karena tafsir itu harus paling minimal iso bahasa Arab. Bahasa Arabnya ora mung ana, antum, ahi ukhti ora, tapi sudah benar-benar memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Tapi tadarus itu wajib. Memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu wajib untuk kita gitu. Lebih ada yang ngomong hamba Allah gitu. Pihak dhewe ngomong Al-Qur'an pedoman hidup saya, tapi saya tidak tahu apa isinya Al-Qur'an. Iki padha karo sing ngomong konstitusi kita UUD 45 tapi senengane membubarkan diskusi yang dijamin dalam undang-undang. Wah repot ngono kuwi to. Nah, jadi deres itu ya membaca Quran dan memaknainya gitu. Nah, saya sendiri pribadi mengambil maknanya, tafsirnya dari kitab Tafsir Jalalain karya dua Jalalain, Syekh Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuti. Aslinya ana kitab Arabe mung nek tak waca Arabe ora rampung-rampung, kadang aku ya ora paham. Aku ya suwi banget mesti. Jadi saya mau nawa itu deres gitu dengan ya gawe video iki lah. Dan saya ngajak teman-teman ayo ade mau deres dengan cara yang paling nyaman buat kita. Jangan banyak-banyakan, ojo akeh-akehan maca ping 4, ping 7 gitu. Tapi yang kita lebih tekankan tuh adalah bagaimana hubungan kita terhadap Al-Qur'an. Makanya yang dinilai kan ahsanu amala adalah amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak atau amal yang terbesar. Nah, jadi sak nyamanmu lah. Misal kowe ana sing karena kowe ngantukan, kowe maca murotal sing misari ras itu ada yang Quran, ada terjemahannya, kowe muter ing ping 7 karo nangis, karo ngruki Quran ya boleh gitu. Tapi intinya adalah sebisa mungkin mendekatkan diri sama Quran. Dan ya cara saya adalah mencoba membuat video ini. Kenapa saya buat video ini ya? Yang pertama alasannya karena deres itu artinya belajar, gampangannya. Karena guru saya SMP ya belajar itu paling masuk kuwi nek kowe menjelaskan. Jadi kalau nggak salah biyen piye to? 10% kalau kamu mendengar itu 10%, kemudian kalau kamu menulis itu 30% kamu akan masuk, dan kalau kamu menjelaskan, ngajari itu bisa 70%, 70 80 90%. Itu guru saya SMP mengatakan itu, dan memang terbukti sih yang saya alami gitu. Karena saya kalau saya berbagi, saya dipaksa untuk belajar dulu baru kemudian berbagi. Yang kedua, kenapa saya buat video ini ya untuk syiar. Barangkali bisa menginfluence semua orang kata-kata gue. Barangkali bisa menginfluence dirimu, bisa menginfluence kita untuk kemudian lebih dekat kepada Quran, dan kita bisa deres bareng-bareng. Kemudian dan yang ketiga ini yang paling penting, iki kenapa saya buat video ini, ben aku dipaksa gawe video kan penak loh. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya aku update tolong di WA, di teror, kok orang gawe video. Karena kalau saya nggak dipaksa gitu saya jadi males deres. Jadi ini sesumber saya untuk kemudian gawe video deres bahas mempelajari Al-Qur'an. Jadi
Ya semoga istiqomah, muga-muga istiqomah dan tolong diilingi ben aku istiqomah kayak ngono. Dan insyaallah iso tekan akhir Ramadan lanjut terus karena mau terus Quran ini ramung pas Ramadan tok. Dan tolong aku nek ora upload dituntut ya. Dan iki karena iki sinau, karena ini belajar, sangat mungkin saya salah gitu. Karena mungkin aku ya jangan goblok gitu. Tapi kalau misalnya jenengan menemukan kesalahan saya, tolong diingatkan dengan baik. Tolong dengan baik. Karena walaupun muka saya muka security, hati Hello Kitty gitu, jangan dibully, jangan diviralkan gitu. Terus dilengke dengan baik. Tolong dilengke tenan. Nek kowe misalnya kowe seneng karo video iki, di unfollow atau di dislike wae, di unfollow wae. Soalnya nek kowe ora seneng iso hasud mah dosa. Nek kowe hasud, aku untung. Terus kemudian oh iya, ini video ora bakal tak edit. Jadi aku mau ngerekam ning kamera, colok ke laptop, upload. Alasannya 3. Yang pertama karena saya tidak punya, karena aku ora duwe software original. Aku duwene software bajakan nggo ngedit video. Mau tambah dosa atau 10 hari terakhir mah nambah dosa atau repot. Yang kedua karena saya pengen fokus untuk membaca, untuk mempelajari, nggak mau fokus sama tetek bengek lainnya kayak ngedit itu. Contoh ngedit itu memang paling lama gitu, karena saya pengen setiap hari upload gitu. Dan saya tidak punya asisten, ini rekam dewe. Yang ketiga karena saya malas ngedit. Ketok iki alasan yang paling masuk akal sih. Dan kayak ini alasan yang sebenarnya. Oke, itu aja. Jadi sampai bertemu besok. Selamat deres di 10 hari terakhir. Mari kita nyari barokah Al-Quran, nyari hidayah, petunjuk untuk kita lebih membersihkan hati kita. Sampai bertemu besok insya Allah. Film untuk. Oke, sampai bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ora ono sing mateni lur.